10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Shikinata kurala malamala nayara lamaya shekataka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kinata kura lama 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 lama. Siara lama lama tak kura lama layara lama Yesus. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan. Sebab Dia besar, perbuatannya ajaib bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Bapa. Siara lama lama ya syakata kura lama lama layara lama. Haleluya Tuhan. Engkau yang layak agungkan. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Sebab Kau besar, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada tiada seperti seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa, untuk mengagungkan nama-Mu yang mulia Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu Bapa yang menjamah setiap kami, terlebih hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kemenangan karena kuasa-Mu sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sudah mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Karena kuasa kebangkitannya sudah diberikan bagi kita. Haleluya. Oleh firman-Mu yang hidup,
kuasa kebangkitan. Dengan penebusannya diberikan kuasa kemenangan dalam hidup kita. Amin. Karena dia sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Pastilah pada saat ini kita haruslah bersukacita karena Tuhan telah menyediakan kita tempat di surga. Amin. Haleluya. Semua yang hadir di sini percaya bahwa Tuhan mencintai kita semua. Amin. Kita akan bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakanlah dengan hatimu.
suara. Kita akan bersama-sama datang menghormati atas kasih-Nya, perbuatan-Nya. mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami saat ini bersama-sama boleh merayakan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, boleh merayakan tentang kenaikan di sorga ya Tuhan. Biarlah nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman-Mu. Kau yang membukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami setiap jemaat Tuhan. Dan semuanya itu ya Tuhan tidak lepas
Bagaimana Tuhan memanggil kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Keinginan mengerti, rindu ya Tuhan Yesus, untuk mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang sedang terjadi dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berperkaralah Tuhan, Tuhan memberkati dan pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu saat ini. Demikian jemaat Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu yang mau menguasai tubuh dan pikiran kami, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati mengisi bangku yang ada di depan. Kenapa sih asik-asik di belakang? Ada 1, 2 yang di barisan sini, ada 1, 2, 3, 4. Bisa maju di belakang, di depan, yang belakang maju ke depan. Atau paling enggak yang bangkunya kosong di belakangnya itu diisi 2, melangkah ke 2 bangku. Nah, 1 berespon, 2 berespon. Selanjutnya. Ada lagi yang mau merespon lagi. Mau mengangkat pantat itu berat. 4 berespon lagi. Ada lagi, maju aja nggak apa-apa. Kayaknya di bangku depan ini ada iblis ini. Kuasailah di depan ini biar tidak dikuasai oleh iblis ini. Saya rindu bangku-bangku yang kosong ini diduduki malaikat. Biasanya kan doanya gitu. Tidak apa saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang terlambat, duduk di depan. Datang duluan juga duduk depan. Depan itu diisi duluan. Jangan bangkunya itu terus. Coba yang bangkunya kemarin hari Minggu di situ, angkat tangan coba. Oh iya jelas di depan, masa harus di belakang. Ya kecuali yang di depan ini. Saya yang itu mulai barisan 1, 2, ya 2, 3, 4 ini yang bangkunya yang hari Minggu di situ itu loh. Bu Sri Rahayu bangkunya kemarin di situ ya. Iya, maju aja, harus berubah itu. Itu seanak-anaknya bisa enggak? Ya maju nih. Enggak apa-apa. Harus ada perubahan. Tak titen ini. Butiwo kemarin kalau nggak salah ya di antara-antara situ. Bu Maria juga di situ di antara-antaranya. Ini nanti 10 menit aja hanya mengatur bangku. Nggak harus ada perubahan, harus berani gitu. Saudara kalau ya ini, saudara menyamakan kalau saudara ini ke gereja sama dengan nonton di bioskop. Jadi kalau duduk di depan kan nggak enak gitu. Ya mesti di tengah-tengah gitu. Saudara, mari kita berespon. Di sini Kak, judulnya aja memiliki cara pikir yang benar. Pola pikir yang benar ini harus terus memperbarui hidup kita, terus memperbarui dan menguasai pikiran kita. Amin. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya, pikirannya selalu diperbarui. Jadi nggak itu aja, nggak rutinitas datang ke gereja, nggak seperti kebiasaan saja saudara datang ke gereja. Tapi memang ada dorongan, ada kerinduan, dan saudara mendapatkan sesuatu ketika saudara datang ke gereja ini. Tidak datang ke gereja, ya wis paling ngono-ngono ae. Saudara, saya mau ingatkan bahwa pesan Tuhan ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tret gitu saja. Pesannya itu tidak berubah. Dan dikatakan sebagai amanat agung yang hari Minggu kemarin juga saya sampaikan tentang amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ini hari ini kita memperingati Yesus yang terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, di situ ada pesan yang disampaikan pada murid-murid pada waktu itu. Ada pesan yang disampaikan pada jemaat Tuhan pada waktu itu. Seperti saat ini, saudara, pesan terakhir itu terus namanya kekekalan. Inilah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia,
Ya, hidup kita harus menteladani dia, ya kan? Dan apa yang dilakukan oleh dia, Yesus Kristus, itulah yang harus kita hidupi. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memerintahkan itu. Ini pesannya. Karena Yesus mengasihi dunia ini, dan dunia ini memang perlu diselamatkan. Karya keselamatan itu sudah dinyatakan, itulah karya yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kita harus meresponi. Karena saudara sebagai pengikut Kristus, saudara pengikut siapa? Pengikut siapa? Saudara pengikut Kristus. Dan apa yang dilakukan Kristus, yang sudah dicontohkan, itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita ikuti. Sederhana mengikuti Yesus. Apa yang diperintahkan, ikuti saja. Dan perintahnya sebagai pesan terakhir itu sebelum terangkat ke surga adalah pergilah, beritakanlah. Coba saudara, saat ini kita akan membaca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi memiliki cara pikir yang benar itu adalah bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, nanti kita bahas di situ. Sudah ketemu? Kolose pasal yang ketiga 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca bergantian ayat 4, kita baca bersama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita baca bersama-sama 2, 3, 4. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Haleluya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Coba lihat di atas itu saudara. Ini di atas, oh lampunya melok-melok, oh itu atapnya bocor itu saudara. Perkara yang di atas, di mana yang di atas itu selalu memikirkan segala keberadaan yang ada di bawah. Artinya yang ada di bumi ini. Hari-hari terakhir masa percepatan ini, masa-masa generasinya kita ini adalah generasi terakhir. Di ujung zaman, di mana Tuhan mau berperkara lebih dalam. Tuhan mau memikirkan lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bagaimana ketika kita menerima karyanya itu, keselamatan itu, kita tidak tinggal diam. Dan apa yang dipikirkan oleh Kristus saat ini, kerinduannya supaya seluruh isi dunia ini diselamatkan. Semua manusia ini diselamatkan. Dan pekerjaannya yang sudah diselesaikan, memberikan tanggung jawab untuk tugas selanjutnya tentang karya keselamatan itu. Bahwa kita yang percaya ini supaya tidak tinggal diam saja, tetapi bagaimana dari tinggal diam kita bisa bertindak, kita bisa melihat bahwa karya keselamatan itu ditugaskan kepada saya dan saudara. Haleluya. Itu tanggung jawab saudara, sebagai orang yang percaya. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab saudara adalah bagaimana saudara memberitakan keselamatan itu. Tugas Tuhan, Yesus sudah selesai menyelamatkan, kan misinya menyelamatkan. Tapi bagi setiap orang yang belum menerima keselamatan itu tugas siapa? Ya, kalau beberapa waktu yang kemarin saya share tentang bagaimana tentang TikToknya Tuhan Yesus tidak berubah itu, dan memang lagi viral juga. Teman-teman saya aja juga gitu, seneng dia juga. Dia tidak percaya, maksudnya tidak mengikuti Yesus. Ya, lagu itu apa gitu. Saking asiknya Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara? Dan itu suatu bukan trending topik, itu aja sekedar trending topik itu, bukan sekedar viral aja gitu. Tapi bagaimana kuasa roh Tuhan ini yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Mereka mengungkapkan segala sesuatu, asik juga ya lagunya, dan dia bisa melihat liriknya itu. Di mana letak liriknya Tuhan Yesus tidak berubah? Kuasanya yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak mengingkari janji, Tuhan Yesus tidak mengubah janjinya. Janjinya untuk keselamatan itu tidak mengubah.
Jadi janjinya tetap, karya keselamatan itu terbesar, karya yang terbesar bagi kita semuanya. Terlebih kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Dan bukan karena itu saja, Rasul Paulus menegaskan di situ bahwa keselamatan yang kita terima tidak didiamkan. Kita meyakini sebagai orang yang percaya bukan berarti kita percaya Yesus wes selamat lauripe, gak genap. Mosok selamat. Justru dari keselamatan yang kita terima ada kuasa di dalam diri kita supaya kita tidak bertindak jahat, supaya kita tidak bertindak dalam dosa. Justru kuasanya itu menguasai kita supaya kita diproteksi dari tindakan-tindakan jahat, tidak memiliki tindakan-tindakan jahat, tidak berbuat dosa. Itu karena kita menghidupi firman-Nya. Dari kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Tuhan mengarahkan bahwa inilah keselamatan yang kita terima sebagai orang yang percaya. Keselamatan ini tidak untuk didiamkan. Ini yang dimaksud merubah pola pikir. Sebetulnya firman-Nya tetap tidak berubah. Markus pasal yang ke-16. Coba buka di Markus pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-15. Ini perintahnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Oh, seluruh dunia, saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahkan di situ. Kalau manusia nggak mendengar, saudara, siapapun di hadapan saudara, sampaikan kabar sukacita itu. Yang membuat bumi akan bergoncang, saudara. Ada seorang penginjil, dia seorang misionaris layanan di tepi Sungai Amazon. Di sana memang di hutan. Dia ketika berteriak-teriak di kota, saudara, tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada orang yang menanggapi. Tapi ketika dia pergi ke hutan di Amazon sana, saudara, di tengah hutan dia berteriak, menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba suara burung dengan suara khas berteriak. Dia berbicara dalam hati, ada respon. Tadinya ketika dia ada di kota nggak ada orang yang berkunjung, orang mencibir, responnya negatif. Tapi ketika pergi di hutan di situ, ada suara burung yang begitu keras, dan ketika suara burung satu bersuara, suara binatang-binatang yang lainnya berbunyi. Dia hanya berbicara dalam hati. Inilah yang dimaksud memberitakan Injil ke segala makhluk. Dan ada kehidupan di hutan daripada di kota. Tapi di tengah suara hiruk pikuknya binatang itu, ternyata dia menemukan seorang di situ, dan dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh seorang misionaris ini. Dan ketika dia berbicara segala sesuatunya, dia menyampaikan tentang keselamatan. Coba, dari suku pedalaman yang sama-sama tidak mengerti bahasanya, dia hanya mengerti bahasa Inggris. Dia misionaris ini berbicara dengan bahasa Inggris, dan orang ini yang ditemukan ini tidak mengerti apa-apa. Dan mulai bulan dan tahun demi tahun mulai berjalan di situ, sudah mulai saling mengerti bahasanya. Pertama mengawali dengan bahasa tubuh,
dan semuanya tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Meskipun dengan bahasa tubuh, karya keselamatan itu tetap tersampaikan. Dari satu orang ini ternyata dia mempunyai kerabat di tempat yang memang berjauhan, jalannya berkilo-kilo. Dan ketika satu orang ini diselamatkan dengan awalnya berbahasa tubuh dan akhirnya mengerti tentang bahasa suku mereka, dibawalah ke saudara-saudaranya. Tempatnya jauh, satu persatu jauh berjauhan, dan mereka berkumpul, dan satu di daratan Amazon di situ boleh mengenal Yesus karena binatang pertama. Kenapa binatang itu riuh begitu riuhnya, dan satu orang ini terpanggil mendatangi, yang tadinya awalnya memang berantem dengan misionaris, tapi begitu luar biasanya karena kasih Allah. Dan satu orang ini diselamatkan. Benar kata firman Tuhan, seisi rumahmu di satu orang diselamatkan dalam rumah, dalam satu rumah itu, maka seisi rumahmu itu diselamatkan. Ini firman Tuhan. Kenapa sekarang dalam satu rumah itu kok nggak ada yang, saya sudah percaya tapi kok ada yang nggak percaya sama Tuhan? Karena kita capek untuk mendoakannya. Saudara, miliki kebenaran firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita berpola pikir yang benar, bagaimana kita menangkap firman Tuhan ini, bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka tidak melihat, tidak bisa membaca hidupmu, kemarin yang saya sampaikan, kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Gak mungkin kita membawa Alkitab kita gantungkan untuk dibaca orang, enggak. Justru hidup kita ini yang dilihat oleh orang itu. Haleluya. Amin. Hidup kita yang dilihat oleh orang. Kalau seisi rumahmu ada yang belum diselamatkan, mereka belum membaca dirimu, mereka belum bisa melihat hidupmu. Jadi kalau mereka mulai terpanggil saat ini, kalau saat ini mereka belum beranjak mengikut seperti Bapak Ibu Saudara mengikut Kristus, doakan mereka. Paling tidak doakan, katakan doakan. Saudara, kuasa doa itu begitu luar biasa. Kalau beberapa waktu saya menulis ada 30 daftar nama itu, saudara. Itu bukan nama-nama orang yang setiap kali saya berjumpa, saudara. Tapi orang-orang yang memang yang saya catat memang belum ada 30, tapi rencananya ada 30. Planning saya di sini. Orang-orang yang lama tidak berjumpa, terus di dalam satu daftar itu kita doakan. Tuhan membuktikan, saudara. Yang saya sampaikan itu orang yang tidak saya kenal sebelumnya, tapi ketika saya membawanya di dalam doa, Tuhan menggerakkan orang itu datang ke tempat ini. Dan tinggal saya menyampaikan kebenarannya. Memang belum saya secara langsung saya sampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu Yesus itu Tuhannya saya. Tapi saya belum menyampaikan bagaimana pengenalan Kristus secara pribadi dengan mereka, dengan dia. Tapi apa yang saya alami, saya sampaikan. Dan ternyata dia mendapatkan berkat bukan 1-2 kali loh datang tempat ini. Sudah kurang lebih 3 kali datang tempat ini. Dan yang ditanyakan hal-hal tentang kehidupan terus. Ini orang yang belum percaya sama Tuhan. Satu di dalam doa tercatat di situ, dan kiranya Tuhan langsung menjawab di situ. Beberapa hari ketika saya berdoa itu orangnya datang. Ini penting, ternyata pesan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita memiliki cara pikir yang benar, Tuhan menyediakan. Pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkaranya Tuhan. Kalau kita memikirkan perkaranya Tuhan, saudara, artinya bukan berarti kita mau membantu pekerjaannya Tuhan. Itu memang tugas dan tanggung jawab kita. Ini bukan suatu pekerjaan yang sebetulnya menyita waktu yang panjang. Tuhan tidak meminta waktu kita, maksudnya mengurangi waktu kita dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita. Itu memang aktivitas kita.
Tapi di mana di tengah-tengah itu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai orang yang percaya itu. Mungkin kesibukan kita bekerja, mungkin kesibukan Bapak Ibu Saudara sebagai seorang studi, seorang pelajar, mungkin sebagai apapun itu di situ aktivitas saudara. Tuhan tidak pernah menyita waktu itu, karena itu adalah hak saudara. Tapi Tuhan memberikan tanggung jawab. Ternyata di sela-sela itu tanggung jawab itu bukan mencari waktu yang lain, justru di tengah waktu-waktu kita ini, dalam pekerjaan kita, dalam belajar kita, dalam aktivitas kita, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maksudnya kepada kita untuk dipercayakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dalam panggilan itu. Momen ini memperingati Tuhan Yesus terangkat, dan yang terpenting adalah Yesus benar-benar Tuhan. Amin. Dia membuktikan tugasnya sudah selesai di bumi ini, dan Yesus benar-benar Tuhan. Terangkatnya itu bukan pergi kemana-mana, jelas ke surga di situ, tempat tinggalnya. Tapi tanggung jawabnya yang selanjutnya, sebagai tugas kita yang seringkali saya sampaikan dan tadi sudah saya katakan, adalah tanggung jawab bagaimana mengemban pekerjaan. Itu adalah amanat. Itu dipercayakan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya katakan amin. Dipercayakan gitu, tanggung jawab untuk dilakukan, untuk dikerjakan, bukan untuk didiamkan. Berarti dikerjakan. Amin. Haleluya. Dan tadi dikatakan di Markus, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan, ini jelas kata-katanya, kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara juga penangkapan bagaimana Markus menuliskannya ini. Dan keempat Injil ini maknanya sama, tapi penulisannya yang artinya kadang-kadang kita tangkap berbeda-beda. Di dalam Matius pasal yang ke-28, di dalam Lukas juga pasal yang ke-24. Itu ayat-ayat terakhir di mana Tuhan Yesus mau terangkat ke surga. Apa yang disampaikannya di situ, apa yang dipesankannya, sama maknanya juga. Pergi beritakanlah itu. Jadi murid-murid itu ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, pesannya itu sama yang diterima, tidak berbeda-beda. Amin. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus memiliki pesan kepada setiap orang yang percaya itu apa? Pesannya sama. Pergi beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, ke ujung-ujung bumi. Banyak kita memaknainya. Di ujung bumi itu di mana? Ya seperti kita berdiri ini di ujung buminya, ujungnya ya saudara, bumi nggak berujung, bumi bulat kok. Dan saudara bukan kelompok berpaham tumbuh pendek, bumi datar, tumbuh pendek, kan? Kita memahami bahwa bumi itu bulat, dan di ujung bumi adalah di ujung kaki kita ini. Di mana kita pergi, ya disitulah Tuhan berperkara. Disitulah Tuhan memberikan kuasa kepada kita sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya, amin. Tuhan memberikan kuasa kepada saudara, haleluya. Saudara sebagai orang apa? Percaya, diberinya apa? Kuasa. Kuasa yang diberikan itu sama kepada saya dan saudara. Tinggal kita mau merespon ini, tinggal kita mengimani, meyakini, menghidupi. Sama saudara. Kuasa itu memberikan kita supaya kita berani untuk menghadapi segala sesuatu, berani memperkatakan kebenaran. Tidak memiliki kekhawatiran, tidak takut dengan apapun. Tapi supaya saudara berani bertindak dan menyatakan kebenaran itu. Haleluya.
Dan selanjutnya di sini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Lah, mengusir setan-setan. Yaitu tadi yang kemarin yang saya ilustrasikan. Ada orang yang kerasukan, panggil pendetanya. Ya kan? Saya mengilustrasikan ada Pak Eko, ada Saudara Andreas, ada Ojangku, ada Pak Sardono pada waktu kemarin hari Minggu. Ibarat maksudnya ilustrasinya, contohnya istrinya ini orang yang belum mengenal Tuhan. Istrinya mungkin orang lain. Ya kemarin yang diambil contoh kan istri-istrinya. Dan Saudara Andreas yang diambil contoh, yang diinjili Saudara Dika. Pak Eko, Saudara Daniel, ya kan? Saudara Daniel atau Saudara siapa? Seperti orang ngele lah ini. Tapi ketika semuanya harus, Pak, ini saya sudah mau menerima Yesus, tapi saya nggak bisa menyampaikannya. Panggil pendetanya, yang satunya panggil pendetanya, lagi satunya panggil pendetanya. Ya udah, nggak bisa bergerak. Kapan tanggung jawab itu bisa diterima masing-masing? Ada kuasa yang diberikan itu sama. Di sini bukan hanya, oh kan Bapak pendeta, pekerjaannya melayani Tuhan. Sama saudara, pendeta dan jemaat itu melayani Tuhan. Haleluya, amin. Saudara bukan melayani yang lainnya, melayani Tuhan. Kalau di dalam Roma dikatakan, perbuatlah semuanya itu seperti untuk melakukan segala aktivitas kita, melakukannya untuk seperti untuk Tuhan. Jadi kita semuanya melayani Tuhan. Haleluya, amin. Dan ketika semuanya dipercayakan itu kepada Bapak Ibu Saudara, sudah tidak usah panggil pendeta lagi. Layani. Di sini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berbahasa roh, bermazmur, saudara. Dan di sini dikatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang sakit itu kepada siapa ya? Ini diberikan? Ya? Kepada siapa? Kepada saya? Pada setiap orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Amin. Tumpangkan tanganmu pada orang sakit, dan orang sakit itu akan dalam nama Yesus, katakan, orang sakit itu sembuh. Amin. Kalau di sini yang mantap, berdoa di dalam nama Yesus. Ini intonasinya ini yang lain daripada yang lain kalau berdoa. Tapi jangan berada di depannya, hati-hati. Enggak ya Bu Dodi ya. Kuasa itu kuasa yang sama karena di dalam nama Yesus. Kalau di situ dalam nama Prapti, ya gak mungkin sembuh, saudara. Amin. Dalam nama Yesus, dan orang sakit itu sembuh. Tapi jangan memiliki motivasi yang lain. Kalau saudara memiliki, wah ini goro-goro doaku, tak doanya waras kabeh, saudara. Sekali saudara diminta untuk berdoa dan orang itu tidak sembuh, saudara, hati-hati, saudara akan berkecil hati. Saudara bisa memberontak sama Tuhan. Artinya saudara mau mengambil alih kuasanya Tuhan. Hanya kuasa Yesus yang bisa merupakan itu semuanya. Amin. Haleluya. Hanya kuasa Yesus yang diberikan kepada saudara, yang diberikan kepada saya. Haleluya. Jadi tinggal menyampaikan saja, sampaikan saja, beritakan saja. Haleluya. Amin. Saudara memiliki kuasa supaya saudara memiliki keberanian itu. Diberinyalah kuasa meminum racun. Tapi saudara jangan pernah coba-coba meminum racun gitu. Tapi kalau secara tidak tahu saudara di suatu tempat dan sebelum minum atau makan saudara berdoa dan ternyata itu ada racunnya, saya yakin saudara tidak akan pernah mati. Tapi kalau saudara dengan sengaja, ya jangan coba-coba. Saudara mau bunuh diri, saudara berdoa dulu, Tuhan Yesus, saya yang mau mati. Ya, saudara minum racun serangga atau minum potas, berdoa sebelum, kan dibiasakan berdoa. Terus coba saudara minum, coba nggak mati gitu.
kuasa Tuhan nggak boleh buat main-main di sini. Saudara, kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Selanjutnya, mereka akan memegang. Selanjutnya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Pesan terakhir kan? Haleluya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, berpesan demikian kepada setiap murid-muridnya. Dan saat ini di hadapan saya dan saya mengatakan adalah saudara adalah murid-murid Yesus. Haleluya. Orang yang percaya itu adalah murid-murid Yesus. Katakan saya murid Kristus. Haleluya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 45. Lukas pasal yang ke-24 bisa salah satu membaca apa bunyinya di situ? Door, ya kan? Lukas pasal 24 ayat 45 di sini dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau di sini dikatakan judulnya tadi memiliki cara pikir yang benar, saudara diajak oleh Tuhan membuka pikiran kita supaya kita mengerti tentang kebenaran Injil itu. Jadi segala keberadaan saudara, bagaimana saat ini menyampaikan pesan Tuhan sebagai amanat agung itu yang kita terima, kita melakukannya, kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Saudara pergi kemana-mana yang Tuhan mau, saudara tidak membawa Alkitab ini untuk menyampaikan pada orang yang belum mengenal Kristus. Tahu saudara membawa Alkitab, orang itu sudah menolak saudara. Benar gak kira-kira? Halo? Sebelum saudara berkenalan, orang itu sudah gak enak dengan kita. Makanya Yesus menyampaikan bagaimana kita menjadi suratan yang terbuka itu. Hidup saudara sudah menjadi berkat, ya hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang memberikan kuasa kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya, sehingga setiap orang-orang yang di sekitar kita, dalam segala keberadaan kita, mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasakan ketenangan. Haleluya. Amin. Mereka merasakan sukacita dalam ketika saudara hadir. Dimanapun saudara, di kondangan, di acara apapun di situ, acara keluarga, kehadiran saudara itu membawa berkat. Haleluya. Itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan sebagai orang yang percaya. Dan mereka memiliki kerinduan bagaimana untuk bertanya segala sesuatu tentang kehidupan, segala keberadaan. Dan ketika kita menyampaikannya, kalau kita dikuasai oleh Tuhan, saudara orang yang percaya, kuasa itu menyertai saudara, tutur kata saudara itu akan menjadi berkat. Haleluya. Setiap perkataan saudara itu akan membangun jiwa mereka. Itu yang membuat mereka selalu tertarik kepada saudara. Tidak usah gombal, tidak usah ngapusi tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sedang bekerja. Haleluya. Apa adanya sampaikanlah. Saudara harus mengalami kuasa Tuhan dulu supaya saudara bisa memberitakan kabar sukacita itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak memberitakan, tak kenal Tuhan, Tuhanku, Tuhan Yesus. Orang mesti enggak serta-merta mereka langsung percaya mengikut. Enggak. Tapi bagaimana hidup saudara yang menjadi pengaruh gitu. Hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan ketika saudara mengenal Tuhan. Itu yang membuat daya tarik kuasa kesaksian itu. Mereka yang belum mengenal Tuhan, dari perkataan saudara menerima kuasa Tuhan, mereka tertarik. Dan mereka selalu bertanya-tanya. Dan kehadiran saudara dinanti-nantikan oleh mereka. Itu yang dimaksud. Ini Tuhan membukakan. Makanya ladang sudah menguning ini benar-benar ladang sudah menguning. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tinggal kita menaburi benihnya. Tugas menaburi benih adalah siapa? Kita sebagai orang yang percaya.
Tuhan sudah selesai tugasnya. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini, sampai kesudahan. Ini pesan terakhir, dan Tuhan Yesus berangkat ke surga. Haleluya. Ini yang dimaksud bagaimana kita harus memiliki cara pikir yang benar ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di sini dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, dan seterusnya, bla 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 bla. Pergi, intinya pergi menyampaikan. Haleluya. Melangkah menyampaikan. Hari Minggu kemarin saya katakan, pergi ini bukan pergi meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga saudara. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Jadi di mana kita melangkah, di mana kita pergi, orang melihat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga orang itu bertanya-tanya tentang apa yang kita yakini. Pola pikir ini yang tadinya bagaimana ya caranya pertambahan jiwa-jiwa ini terjadi. Mari kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Berdoa bagi jiwa-jiwa, doanya, Tuhan memberkati gereja ini supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tambahkan jiwa-jiwa, menambahin. Kalau nggak ada yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan, kita yang bergerak, haleluya, kita yang melangkah untuk menjangkau jiwa itu, haleluya, amin. Dan tujuan yang utama bukan bagaimana bangku ini terisi, tapi bagaimana apa yang saudara sampaikan ini mereka boleh mengenal kebenaran itu melalui saudara. Tidak usah dibawa ke gereja, yang penting mereka mengenal kepada Tuhan, haleluya. Urusan ke gereja itu melangkahnya, saudara, nanti itu berproses. Jadi mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang terpenting, itu yang terutama. Ini yang harus kita mengerti, bagaimana memiliki pikiran yang benar sebagai orang yang percaya. Sehingga saudara akan mengalami dulu Tuhan. Bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Bagaimana saat ini saudara duduk mendengarkan firman Tuhan dan saudara mengalami. Bagaimana pikiran saudara menerima kuasa dari firman Tuhan ini yang sedang bekerja. Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara saat ini tinggal diam, dan di dalam tinggal diam itu menerima hikmat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara menangkap sesuatu ini? Haleluya. Saudara menangkap kebenaran ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah karya yang terbesar buat kita. Yesus melakukannya untuk kita karena Dia mengasihi kita. Itulah kebaikan Tuhan yang terbesar. Kalau Tuhan sudah menyatakan keselamatan bagi saya dan saudara semuanya, nyatakanlah keselamatan itu bagi orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Nyatakanlah keselamatan bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan tapi hidupnya lalai. Mereka yang dinamakan terhilang. Mereka sudah tahu keselamatan tapi tidak mampu untuk mengerjakannya. Seperti Bapak Ibu Saudara, kalau saudara saat ini Bapak Ibu Saudara tidak mampu untuk melakukan keselamatan itu, Tuhan mau pulihkan untuk mau mengerjakan keselamatan itu. Supaya kita mengerti, supaya kita menangkap kebenaran ini. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan sedang berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita masing-masing. Dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi kita semuanya. Tuhan tidak pilih-pilih untuk membawa setiap jiwa-jiwa kepadanya. Demikian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pilih-pilih.
Karena semua manusia berharga di mata Tuhan. Sungguh berharga di mata Tuhan. Siapakah saudara sebelum mengenal Kristus? Saya sejak kecil sebagai seorang yang mengikut Kristus karena orang tua saya percaya Yesus. Tapi di masa-masa tertentu hidup saya jauh dari Tuhan. Dan sampai pada akhirnya saya tahu, saya mengenal Tuhan lebih dekat. Dan itulah titik balik saya. Saya menerima panggilan Tuhan. Semuanya itu terjadi dalam setiap hidup kita sebagai orang yang percaya. Buat saudara semakin mengerti panggilan saudara. Buat saudara mengerti rencana yang kekal yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sudah menyampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Maka kita akan dibuat mengerti bagaimana kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Segala sesuatu kepentingan-kepentingan semuanya akan mengikuti kita. Segala sesuatu yang membuat saudara tidak cukup, Tuhan akan mencukupinya ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Inilah pola pikir yang benar. Inilah kita hidup di dalam kebenaran itu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat akan seluruh pengabdianku, akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga.
seidangan dengan Tuhan. Hal ini kita lakukan bukan untuk melakukan rutinitas acara agamawi. Hal ini kita lakukan adalah sebagai peringatan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus ketika di bumi sebagai misi kekekalan itu. Dan hari ini kita memperingati bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dia membuktikan kealahannya, dia membuktikan kuasanya. Ketika dia di masa penderitaannya sampai mati di atas kayu salib, dan Yesus bangkit kembali, dia menjumpai murid-muridnya, dan seketika tiba masanya dia memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa kematiannya tidak kekal. Dia bangkit kembali, dia menjumpai bahwa dia adalah Yesus Sang Mesias itu. Tugasnya sudah selesai untuk misi keselamatan itu. Ketika mau terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, itulah amanat agung, supaya kita memberitakan kebenaran itu. Tangkap kebenaran ini sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini? Sebagai orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Saudara tidak boleh tinggal diam saja. Saudara harus memberitakan kabar sukacita itu dimanapun saudara berada. Saudara adalah suratan terbuka, saudara adalah firman yang hidup yang diberikan Tuhan. Dengan kuasanya, ketika saudara pergi menjumpai orang sakit dan ketika saudara menumpangkan tangan pada orang sakit itu disembuhkan. Ketika saudara menjumpai ada orang kerasukan dan saudara menumpangkan tangan pada orang kerasukan itu, maka orang itu ditahirkan. Ketika saudara melihat orang susah, orang sesat, ketika saudara berdoa bagi orang itu dilepaskan. Itulah kuasanya. Dan sekalipun kita meminum racun, memegang ular berbisa, kita tidak akan mengalami kecelakaan. Itulah kuasanya. Kuasa yang tidak berubah, kuasa yang sama. Renungkan firman Tuhan ini. Inilah peringatan itu. Kita duduk seidangan dengan Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Masuk dalam panggilan dan masuk di dalam pilihannya. Inatakayara lama sikanatakayara lama. Haleluya.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Saya persilakan yang bertugas, Pak Ari, Pak Yoyo, silakan maju ke depan. Oh, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, haleluya, segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Tuhan sertai kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan menyucikan dan menguduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan akan kami minum ini, Tuhan. Oleh kuat kuasa-Mu, biarlah karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Kami semakin mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Darah Yesus, darah Yesus, dan dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pak Riono. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku, oh, seputih salju, oh, Yesusku korbanku, Yesusku korbanku yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku
Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku bagaikan tebusan, sucikanku. Sebelum kita makan roti ini, apa yang saat ini saudara doakan untuk kuasa Tuhan yang sedang bekerja, bila semuanya Tuhan nyatakan dalam setiap hidup saudara. Saudara mengerti panggilan saudara, saudara tahu panggilan saudara. Karena di hadapan Tuhan kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan. Sebelum kita memakan roti ini, angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman sebagai tubuh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil cawan ini dan angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dalam nama Yesus. Yesus, Kau yang terbaik buat kami. Yara lama sikana taka yara lama. Yara lama sikana taka lama. Saya minta kesediaannya Ibu Retno berdoa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Dengarkan suaraku melalui firman-Ku, anak-anakku. Miliki kerendahan selalu ya anakku.
Aku akan pakai engkau sekalian. Jangan ada sakit hati di dalam hatimu. Jangan ada jengkel, jangan ada khawatir, jangan ada susah, karena aku akan menyertai engkau. Lakukan firman-Ku, maka minta apa saja aku akan memberikannya kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan firman-Mu tinggal di dalam engkau, maka aku akan bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau sudah membuktikan penebusan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kelepasan demi kelepasan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari pengurapan-Mu selalu turun atas setiap kami Tuhan. Terutama untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau singkapkan lebih jauh lagi. Tuhan menyertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan dan hari yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami, untuk kami dapat menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Amen. Tuhan Yesus, nyata kuasa-Mu bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang mereka doakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Segala apa yang saat ini menjadi pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam kelemahan Tuhan mengangkatnya, Tuhan memulihkan. Segala perekonomian Tuhan mengubahkan hidup setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata kuasa Tuhan, ketika Engkau naik ke sorga, kami menerima amanat agung. Biarlah kami semakin mengerti ya Tuhan kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana kami mengambil langkah, mengambil sikap, berkeputusan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, beserta Kabinet Indonesia Maju. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati MPR, DPR, biarlah mereka bersinergi dengan pemerintah untuk membangun negeri ini. Kemakmuran terjadi bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati, menjauhkan dari mara bahaya apapun. Tuhan memberkati segala bencana-bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan memberkati pemulihan, Tuhan memberkati mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Mereka yang dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang mengalami tekanan-tekanan, ya Tuhan Yesus, di daerah-daerah konflik, Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini Tuhan jamah, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengingatkan kembali bahwa inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, semuanya kami telah keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, ketuhanan yang maha esa terjadi bagi bangsa Indonesia. Tidak ada hal-hal yang lain yang menguasai bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus, menjauhkan dari teror, paham-paham radikal, semuanya yang tidak bertanggung jawab bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus, kami telah keluarannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati TNI, Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga satuan tugas COVID-19. Tuhan, kami mengucap syukur kalau semuanya kami dalam masa-masa bagaimana kami akan mengakhiri masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Semuanya boleh berlalu ya Tuhan. Inilah ungkapan ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terimalah berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Nyata kuasa Tuhan bagi jemaat Tuhan. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, hidup nikahmu, suami, istri, anak-anak, dan orang tua semuanya dalam perlindungan Tuhan. Setiap tanganmu menghasilkan buah tangan yang manis, menjadi berkat
Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Seperti janji Tuhan Yesus, siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus, dan kasih-Nya yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Dan setianya Tuhan Yesus akan menjemput dengan kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengar dari multimedia. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Selamat hari ulang tahun buat istriku. Tuhan Yesus selalu menyertaimu, setiap perkataanmu menjadi berkat bagi banyak jiwa dan menjadi teladan. Kasih setia Tuhan selalu menyertaimu, bertambah hikmat dan bijak. Tuhan Yesus memberkatimu. Halo Mama, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Tante Nur. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat hari jadi buat Ibu Gembala. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Yes. Salam, selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Panjang umur, sehat selalu, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Dan selalu menjadi berkat dimanapun berada. Semangat terus. Happy birthday Bu Nurwati. Senantiasa Tuhan memberi kesehatan, panjang umur, diberkati pelayanannya, rumah tangganya menjadi berkat buat banyak jiwa. Shalom. Selamat ulang tahun Ibu Rena Nurwati. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. RPPI? Yes, we can. Selamat ulang tahun, kami ucapkan segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Kami dari tim Kediri mengucapkan Happy birthday buat Ibu Gembala, panjang umur, sehat selalu, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
bisa tiup lilin bersama-sama. Maskernya dibuka aja, nggak bisa niup nanti. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Gembala. Singkat cepat aja lilin ini selak beletek. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, tiup lilinnya dulu, nanti kita akan berdoa. Iya, ditiup aja. Yang berulang tahun siapa sih? Yang tanggal 26 dong, bersama-sama, enggak apa-apa. Satu dokumentasinya ya. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semangat ya. Terima kasih, mari kita berdoa buat saudara. Mari kita angkat, makin berdiri. Haleluya. Mari arahkan tangan kita ke yang berulang tahun. Doakan setiap apa yang terucap di dalam hati, sampaikan kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama. Kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Menguduskan setiap kami. Membawa kami ya Tuhan Yesus semakin tinggi. Tuhan memberkati hamba-Mu yang bertambah usia. Berikan hikmat. Banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya untuk mengiring Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang akan berada di sekitarnya dan mendengar tutur katanya, dan setiap perkataannya membangun jiwa-jiwa menjadi berkat, dan kebenaran semakin dinyatakan. Rahasia-rahasia kebenaran-Mu terungkap melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang diperkatakannya akan menjadi berkat. Dialah teladan menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, menjadi seorang istri bagi suaminya, dan setiap apapun yang setiap ini dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kasih penyertaan Tuhan menyertainya. Setiap langkahmu tidak akan pernah sia-sia. Jangan ada kegentaran dan kekhawatiran, karena Tuhan menyatakan setiap masa depanmu ada dalam perjanjiannya. Dan pernah takut mengiring Tuhan. Tuhan terus menyertaimu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai dan bertambah usiamu dan semakin semangat untuk mengiring Tuhan. Tuhan memberkati Adelia di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Loges, kasih setiamu menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati Loges, memberkati orang tuanya, dan setiap saat ini ditekuninya dalam pelajaran di sekolahnya. Tuhan, anakmu ini berprestasi, dan apapun yang Tuhan dikerjakan oleh Loges, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan nyatakan bagi Loges di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semakin hari semakin setia mengiring Tuhan. Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anakmu yang saat ini bersama-sama dengan kami
Dan ada adik kami, Saudara Nanang, yang ada di Malang ya Tuhan Yesus, yang saat ini juga bertambah usia. Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakannya, keluarganya, pekerjaannya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang bersama-sama mendoakan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami boleh merayakan hari ini, hari kemenangan, hari kenaikan di mana Engkau menyatakan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kami boleh bersuka cita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan selanjutnya bagaimana bagi kue masing-masing atau gimana? Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang manis-manis. Tuhan memberkati. Dan selamat merayakan hari penuh kemenangan, kenaikan Tuhan Yesus. Dan selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Selamat ulang tahun buat Adelia. Selamat ulang tahun buat Loges. Haleluya. Pengumuman mungkin ada dari multimedia. Tidak ada. Untuk hari Minggu tetap ada ibadah pagi jam 8. Ibu Nur, jangan lupa punggungnya dipotong. Oh iya, tumpengnya belum dipotong. Kita mau nyanyi lagi umur panjang di tangan. Di tangan kanannya, tangan kirinya keselamatan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan Pak Rusi dengan Ibu Nur maju ke depan untuk memotong tumpengnya. Yang mesra Bu. Terima kasih Tuhan. Dikasih kita dahsyat. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kuasa, memerintah dalam
kuasa